Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang konsep dasar perpajakan untuk subbab yang kedua, tentang kedudukan hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau wajib pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Profesor Dr. PJA Adriani, hukum pajak harusnya diberi tempat tersendiri di samping hukum administratif atau otonomi hukum pajak, karena hukum pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Kemudian yang pertama hukum pajak. Hukum pajak terdiri atas dua, hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak, memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Sedangkan hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penerapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak. Dapat dilihat di bagan hukum pajak terdiri atas dua, material dan formal. Supaya lebih jelasnya, di sini memberikan hukum pajak, bagan hukum pajak ini supaya lebih dimengerti. Material itu mengatur subjek, objek, tarif. Contoh, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Bea Materai. Kemudian untuk formal, mengatur cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, cara melapor. Pokoknya untuk formal itu mengatur acaranya. Contoh Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Penagihan Pajak. Kemudian yang kedua ada perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak itu ada dua, ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contoh, masyarakat menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua ada perlawanan aktif. Banyak usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Yang pertama, perlawan pajak dengan cara penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan ataupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada perlawanan pajak secara aktif dengan cara penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Contoh, memberi data palsu atau menyembunyikan data. Kemudian yang ketiga ada hierarki peraturan pajak. Peraturan pajak digunakan untuk mengelola pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, baik yang bersifat mengatur
maupun menyangkut tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya. Berikut ini adalah peraturan pajak yang dibuat. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 23A yang telah diamandemen ketiga pada tahun 2001. Diamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kemudian ada undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang disetujui oleh DPR. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada peraturan Presiden atau Perpres, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada keputusan Presiden, ada Kepres, yaitu keputusan yang bersifat pengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintah. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, Kemenkeu, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan materi muatan dalam rangka menyelenggarakan urusan tertentu di pemerintahan. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan, Kemenkeu, yaitu keputusan yang bersifat mengatur secara khusus di bidang keuangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, berupa mengatur pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintah. Kemudian ada peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan materi muatan dalam rangka menyelenggarakan atau penyelenggaraan urusan perpajakan di Direktur Jenderal Pajak. Kemudian ada keputusan Direktur Jenderal Pajak, Kepdirjen, yaitu keputusan yang mengatur secara khusus di bidang perpajakan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa peraturan pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintahan di bidang perpajakan. Kemudian yang terakhir ada perjanjian pajak dengan negara lain. Dalam pergaulan internasional di bidang perpajakan, ada ruang yang mengatur secara khusus perpajakan antar dua negara yang dilaksanakan oleh masyarakat antara kedua negara tersebut guna menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda atau double taxation. Ruang pengaturan tersebut berupa persetujuan penghindaran pajak berganda, yaitu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda serta pengelakan pajak. Ya, untuk subbab yang kedua ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan di WA atau email atau telepon ke Mem. Terima kasih.